Menurut saya sangat penting ya bagi Anda yang mau datang ke Jerman. Ini merupakan berita gembira, jadi teman-teman ikutin terus pembahasan saya. Jadi proposal dari Menteri Keuangan baru-baru ini cukup sedikit mengkhawatirkan ya. Berbisnis itu lebih mudah lagi karena Anda adalah, halo teman-teman YouTube semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tapi topiknya ini cukup penting buat teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat pengen ke Jerman sekolah, cari kerja atau mau pindah ya. Jadi karena ada perubahan banyak ya pada tahun ini ya, dibandingkan dengan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, peraturan di Jerman ya itu perubahannya secara signifikan. Dan kabar yang baik itu yaitu lebih mempermudah ya bagi Anda yang mau datang kerja ke sini atau sekolah atau pindah. Urusannya jadi lebih ringan teman-teman. Oke, sambil lihat pemandangan ya, karena saya di mobil. Nanti teman-teman sambil lihat pemandangan sambil mendengar penjelasan saya ya. Bagi yang belum kenal, saya Monica, hidup di Jerman ya. Terima kasih Anda telah mau klik video ini untuk disimak. Dan saya lebih senang lagi jika Anda mau subscribe. Oke, terima kasih ya. Oke, kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Saya mengambil 4 poin ya, 4 kategori yang menurut saya sangat penting ya bagi Anda yang mau datang ke Jerman. Oke, saya balik dulu ya kameranya ya. Jadi ini semaksimal mungkin saya usahakan ya, kameranya itu, lensanya itu menghadap ke jalan tapi agak miring sedikit karena posisi duduk saya teman-teman. Dan itu tripodnya itu fix ya, nggak bisa digeser. Kalau digeser jadinya terhalang lensanya ya. Nggak apa-apa, sudah bisa lihat sedikit itu sudah lumayan ya. Jadi ya teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi penting ya. Ya, yang tadi saya katakan, yang terbaru, yang terkini, khususnya per April tahun 2026 ya. Jadi buat Anda yang berkeinginan untuk kerja ya, saya tekankan lagi, yang untuk sekolah atau yang pindah ke Jerman ya. Jadi ataupun Anda tidak mau ke Jerman ya, atau tidak akan kerja ke sini ya, tapi tidak apa-apa. Jika tidak, Anda bisa bagikan video ini jika ada teman, sanak keluarga, saudara Anda, atau anak Anda, teman baik Anda, kerabat baik Anda yang bakal ke Jerman ya teman-teman. Ini dibagikan videonya. Mereka akan berterima kasih kepada Anda ya, karena saya akan menjelaskan sedetail mungkin dan ini merupakan informasi terbaru ya. Nah, jadi pembahasan kali ini berfokus pada 4 kategori ya, yaitu imigrasi kerja dan tenaga terampil. Terus yang kedua, kewarganegaraan dan naturalisasi. Dan yang ketiga, visa studi dan pelajar. Dan yang terakhir, reunifikasi keluarga atau kumpul kembali dengan keluarga ya. Jadi ada 4 macam ya. Dan untuk kategori reunifikasi keluarga, ada proposal sangat penting terkait asuransi nebeng ya, yang biasa disebut dengan Krankenversicherung ya. Kalau Anda menikah dengan orang Jerman, jadi Anda ikut asuransi kesehatannya dengan suami atau istri Anda. Nah, atau Anda punya anak ya, dan menikah dengan orang Jerman, anak Anda akan ikut serta dengan asuransi dari salah satu orang tuanya yang merupakan warga negara Jerman ya.
Jadi proposal dari Menteri Keuangan baru-baru ini cukup sedikit mengkhawatirkan ya, dan mengejutkan juga para keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berstatus dependent family member atau bergantung kepada salah satu orang tuanya ya. Nah, yang dikatakan sebagai krankenversicherung ya. Jadi nebeng ya asuransinya. Seperti seperti saya juga contohnya ya. Saya kan selama ini bergantung kepada si Raina ya, suami saya. Jadi saya kalau pergi berobat ke dokter, ke rumah sakit atau ada operasi, tinggal di rumah sakit dan sebagainya, itu semuanya gratis sampai mobil ambulannya. Tapi akhir-akhir ini di tahun permulaan 2026 kami mendengarkan bahwa ini si Menteri Keuangan ini ya, dia sudah mengajukan proposalnya, sepertinya akan berhasil, tapi kami harap tidak jadi ya, tapi sepertinya agak sulit ya. Nah, jadi teman-teman yang kebetulan ada family member yang ada kongsi ya, yaitu nebeng krankenversicherungnya itu, ikutin terus channel ini. Jadi jika Anda ingin tahu perkembangan selanjutnya ya, hidupkan lonceng notifikasi supaya video berikutnya tidak terlewatkan ya. Jadi ya teman-teman, baru-baru ini Jerman menerapkan beberapa perubahan yang paling signifikan pada undang-undang imigrasi dan kewarganegaraannya. Jadi mulai tahun 2026, fokus telah bergeser ke arah mempermudah pekerja terampil untuk memasuki negara ini. Jadi ini merupakan berita gembira ya untuk Anda-Anda yang punya keterampilan kerja dan ingin kerja di Jerman ya. Dan sekaligus ya memodernisasi jalur untuk menjadi warga negara Jerman. Ini juga sebuah berita yang menggembirakan ya teman-teman ya. Jadi dua hal ini untuk tenaga kerja terampil dan yang ingin mengganti warga negara Jermannya, ini merupakan berita gembira. Jadi teman-teman ikutin terus pembahasan saya, apa benefitnya ya, apa keuntungannya ya. Oke, sambil melihat pemandangannya, saya lanjutkan lagi pembahasan saya untuk kategori yang nomor 1 ya. Nah, jadi yang pertama itu yaitu imigrasi tenaga kerja dan tenaga terampil ya. Jadi kalau teman-teman ada tinggal di Jerman, ada ikutin perkembangan Jerman ya, Anda tentu tahu ada yang namanya kartu kesempatan ya, atau Chancenkarte ya, kartu kesempatannya, atau opportunity card ya. Ini adalah izin pencari kerja berdasarkan sistem poin ya. Jadi jika Anda memiliki gelar atau pelatihan kejuruan, Anda dapat datang ke Jerman hingga 1 tahun untuk mencari pekerjaan. Jadi Anda diberi waktu 1 tahun lah untuk cari kerja sampai dapat ya. Anda dapat bekerja setengah hari ya, atau paruh waktu hingga 20 jam per minggu. Dulunya tidak bisa, sebelumnya itu tidak boleh ya. Nah sebelumnya itu sepertinya cuman 15 atau 18 jam per minggu ya. Sekarang diperlonggar jadi 20 jam per minggu Anda boleh kerja ya, sambil mencari pekerjaan. Jadi Anda boleh kerja sambilan, kerja paruh waktu ya. Jadi pembaruan kartu baru juga ya, yaitu kartu biru untuk Uni Eropa ya. Maaf tadi saya bilang kartu baru ya, kartu biru untuk Uni Eropa. Ini begini ceritanya ya, di ambang batas gaji ya yang lebih rendah ya, atau gaji minimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan kartu biru telah diturunkan menjadi sekitar
50.700 euro. Ini untuk peran standar ya. Nah, dan 45.934 euro untuk pekerjaan yang kekurangan tenaga kerja. Maksudnya apa ini kekurangan tenaga kerja? Sekarang di Jerman kan mereka kekurangan tenaga kerja di bidang IT ya, atau Information Technology ya, IT, dan di bidang STEM ya, yaitu STEM ya, yaitu kalau tidak salah ini Science, teknologi, I itu engineering ya, insinyur ya, dan M itu mathematics. Mereka kekurangan tenaga kerja di bidang ini. Dan satu lagi yaitu perawatan kesehatan ya, di rumah sakit ya. Jadi seperti termasuk juga rumah jompo ya, perawat untuk menjaga orang-orang tua ya. Jadi spesialis IT ya, information technology, atau di Indonesia kan itu jadi teknologi informasi ya. Anda sekarang dapat memperoleh kartu biru, yaitu blue card ya, tanpa gelar universitas jika Anda memiliki setidaknya 3 tahun pengalaman kerja yang relevan ya. Jadi sudah diperlonggar. Sebelumnya itu Anda harus ada gelar universitas. Nah, bersama dengan pengalaman kerja ya. Tapi sekarang tidak perlu jika Anda benar-benar memahami atau menguasai punya pengalaman kerja di bidang tersebut. Nah, Anda akan dipertimbangkan ya, dan kemungkinan besar bisa diterima. Dan di sini juga di bidang yang pertama ini ya, di bagian imigrasi pekerjaan dan tenaga terampil itu ya, itu ada pengakuan kualifikasi teman-teman. Jadi Anda sekarang dapat memasuki Jerman ya, dan mulai bekerja sementara gelar asing Anda, artinya itu gelar yang Anda dapatkan di Indonesia lah, masih diakui secara resmi. Dengan syarat Anda memiliki tawaran pekerjaan dan perusahaan tempat Anda bekerja itu ada menjalin kemitraan pengakuan, atau bahasa Inggrisnya itu recognition partnership ya. Jadi teman-teman sudah mengerti ya untuk yang pertama ini ya. Sekarang saya memasuki kategori yang kedua ya, untuk kategori kewarganegaraan dan naturalisasi ya. Di sini Undang-Undang Modernisasi Kewarganegaraan yang berlaku sejak akhir 2024 atau 2025 ya, itu telah mengubah keadaan bagi penduduk jangka panjang. Nah, jadi bagi penduduk yang jangka panjang, bagi Anda yang sudah tinggal di Jerman kurun waktu yang lama ya, sekitar 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ya. Nah, di sini ada perubahan baru yang menguntungkan kita ya. Jadi saya termasuk sudah tidak beruntung teman-teman, karena saya lebih awal sebelum aturan diganti, saya sudah mengganti warga negara ya. Jadi ada jalur lebih cepat ya. Anda sekarang dapat mengajukan kewarganegaraan Jerman setelah tinggal di Jerman hanya selama 5 tahun. Dulunya itu sebelumnya itu 8 tahun teman-teman, jadi sudah diturunkan menjadi 5 tahun. Tapi peraturan ini sudah termasuk peraturan waktu saya mengajukan permohonannya. Jadi waktu itu saya baru tinggal di Jerman sekitar 5 tahun lah ya, baru saya ajukan ya. Di atas 5 tahun lebih sedikit lah. Jadi ada lagi satu ya, jalur cepat ya, nggak cuma 3 tahun teman-teman. Tapi syaratnya gini, jika Anda menunjukkan pencapaian integrasi khusus, misalnya tingkat bahasa Jerman Anda sudah ada sertifikat C1 ya, atau C1 ya, atau C1 ya, C1 ya bahasa Inggrisnya. Jadi kerja sukarela
Anda ada kerja sukarela juga atau kesuksesan profesional yang luar biasa ya. Anda punya prestasi yang luar biasa di dalam bidang profi Anda ya. Jadi Anda dapat mengajukan permohonan setelah hanya 3 tahun sudah boleh. Nah, dulunya tidak boleh ya sebelumnya ya. Masih tahun lalu saja belum boleh ya. Jadi kewarganegaraan ganda ini juga dipermudah ya. Kita boleh mendapatkan kewarganegaraan ganda. Nah, disinilah saya mengatakan tadi saya tidak beruntung ya. Nah, waktu zaman saya memohon itu belum ada yang namanya warga negara ganda ya. Untuk Indonesia, Singapura, banyaklah negara-negara yang tidak boleh. Yang dibolehkan itu dari negara Kongo atau dari negara Maroko atau gimana ya. Amerika Serikat itu boleh, tapi untuk Asia kebanyakan tidak boleh ya. Tapi sekarang untuk semua orang diperbolehkan. Jadi ini merupakan berita gembira ya teman-temannya. Jadi Anda boleh gantikan warga negara, tetap menyimpan warga negara Indonesia. Artinya paspor Anda enggak diambil gitu loh. Jadi Jerman sekarang secara resmi telah mengizinkan kewarganegaraan ganda. Jadi Anda tidak perlu lagi menyerahkan paspor asli Anda, yaitu paspor Indonesia, untuk menjadi warga negara Jerman. Nah, ini bagus teman-teman menurut saya ya. Karena punya warga negara ganda itu mana tahu ya Anda berubah mau pindah balik ke Indonesia atau Anda ada punya rumah properti di Indonesia. Jadi Anda bisa beli tanah ya. Karena kalau warga negara Indonesia sudah di cancel ya, kita sudah tidak punya paspor Indonesia. Kita hanya boleh membeli apartemen ya, artinya rumah yang punya umurnya ya. Jadi kita tidak boleh membeli rumah yang di atas tanah seperti ini kira-kira. Nah, jadi ada keuntungannya. Terus kalau Anda mau berbisnis pun ya, mau kembali ke Indonesia berbisnis, itu lebih mudah lagi karena Anda adalah masih orang Indonesia kan, gitu. Jadi disinilah saya kurang beruntungnya di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di bidang kewarganegaraan ini ada satu lagi yang menguntungkan, yaitu jika Anda punya anak yang lahir di Jerman ya, di mana anak yang lahir dari orang tua asing, contohnya papanya atau mamanya masih orang Indonesia ya. Jadi secara otomatis kalau anaknya lahir di Jerman itu langsung warga negara Jerman teman-teman. Sebelumnya tidak bisa ya. Jadi jika kewarganegaraan Jerman maaf ya, setidaknya satu dari orang tuanya ya, orang tua si anak itu telah tinggal di Jerman. Ini cuma syaratnya ya, secara syah ya selama 5 tahun. Nah, dulunya sebelumnya 8 tahun ya. Syaratnya harus 8 tahun tinggal di Jerman. Salah satu orang tuanya ya. Sekarang saya masuk ke kategori yang ketiga ya teman-teman, yaitu visa pelajar atau mahasiswa ya. Aturan untuk mahasiswa internasional ya telah disesuaikan ya. Jadi ini untuk semua orang ya, untuk warga negara lain juga ya, disesuaikan untuk membantu biaya hidup dan transisi pasca kelulusan ya. Jadi di Jerman itu ada requirement tertentu ya yang harus kita penuhi ya, yaitu yang pernah saya bicarakan dulu di vlog yang berlalu ya, yaitu rekening terblokir atau bahasa Jermannya Sparkonto ya. Sekarang jumlah yang dibutuhkan telah meningkat untuk mencerminkan inflasi di Jerman ya. Nah, karena inflasi tentu saja dinaikkan sesuai dengan keadaannya ya. Jadi mulai tahun 2026 mahasiswa umumnya harus membuktikan sekitar 1.091 euro per bulan. Nah, kemarinnya itu ya sebelum aturannya sekarang itu kan nggak sampai 1.000 ya. Nah,
Jadi sekitar 13.092 euro per tahun ya, itu minimal. Di spare kontonya ada jumlah seperti ini ya. Nah, dan yang kedua ya, itu ada peningkatan jam kerja. Jadi mahasiswa internasional sekarang dapat bekerja hingga 140 hari penuh full time. 140 ya. Atau dia hanya kerja setengah hari atau dibilang sebagai ini ya part time ya, itu 280 setengah hari. Jadi harus ada 280 setengah harinya untuk 1 tahun. Jadi naik dari batas sebelumnya yaitu cuman 120 hari. Jadi ada keuntungan untuk kita karena masalah inflasi juga ya, dan Anda harus punya jumlah 1.091 euro per bulan di spare konto Anda ya, di di tabungan terblokir ya. Sekarang saya memasuki yang terakhir ya teman-teman. Jadi ini masalah reunifikasi keluarga ya, atau kumpul kembali dengan keluarganya, atau bergabung dengan keluarganya. Jadi cakupannya itu sudah diperluas untuk tahun ini ya. Pekerja terampil khususnya pemegang kartu biru ya, kini dapat membawa orang tua dan mertuanya ke Jermannya asalkan kebutuhan hidup mereka terjamin. Nah, jadi harus ada asuransi untuk mereka ya, asuransi terpisah untuk mereka ya. Nah, sekarang lebih dipermudah dan dipergampang ya untuk masuk ke Jerman ya. Jadi aturan ini lebih mudah untuk pasangan ya. Jadi untuk banyak kategori pekerja terampil, pasangan tidak lagi perlu membuktikan kemampuan berbahasa Jerman sebelum memasuki negara ini ya. Nah, sebelumnya kan diminta untuk kemampuan berbahasa Jermannya ya, diminta sertifikatnya ya. Jadi tidak ada kesulitan lagi untuk ruang hidup ya. Poin yang kedua ya, yaitu sebelumnya kan saya pernah cerita juga di vlog saya ya, bahwa di Jerman itu ada aturannya karena untuk standar hidup juga ya. Itu satu keluarga itu umpamanya suami istri. Jadi rumahnya itu atau apartemennya itu harus sebesar apa gitu loh. Jadi ini diperhatikan sama pemerintahan Jerman. Atau Anda punya anak 1 atau punya 2, itu dihitung per meter kuadratnya rumah Anda itu seluas apa. Jadi ada aturannya teman-teman. Jadi untuk kali ini sudah diperingan ya. Jadi dalam banyak kasus ya, persyaratan ketat untuk membuktikan jumlah meter persegi tertentu untuk perumahan keluarga telah dilonggarkan ya. Jadi untuk para profesional lah, ini merupakan berita baru, berita gembira untuk Anda ya. Jadi untuk pekerja terampil yang profesional lah. Nah, ini ada berita gembiranya di sini ya. Tapi ada catatannya teman-teman, walaupun 4 kategori ini sudah dipermudah ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada catatan tertentu ya yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan. Meskipun aturannya lebih mudah, otoritas Jerman juga telah memusatkan penegakan hukumnya, yaitu memperbarui izin tinggal Anda sebelum masa berlakunya, itu harus diperhatikan. Jadi kalau sudah habis ya, itu harus lebih penting lagi bagi Anda untuk merenew ya, atau memperpanjangnya. Jangan tunggu sampai last minute atau tinggal 1 hari, jangan teman-teman ya. Nah, jadi saya anjurkan seminggu atau 2 minggu sebelumnya, kalau izin tinggal Anda sudah mau sampai waktunya untuk diperpanjang, Anda perpanjang 1 minggu sampai 2 minggu sebelumnya lah paling bagus. Karena mana tahu ada tergendala soal-soal yang lain, jadi Anda punya waktu untuk mempersiapkannya. Kira-kira begitulah.
menurut anjuran saya ya. Jadi karena ya tinggal melebihi batas waktu ya, bahkan hanya beberapa hari saja ya, akan ditangani dengan pengawasan yang lebih ketat pada tahun 2026 ini. Apalagi akhir-akhir ini pemerintahan Jerman khususnya juga Uni Eropa pada umumnya ya sudah memperketat ya soal imigrasi ini ya. Nah, mereka juga banyak memulangkan imigran-imigran gelap ya yang tidak memenuhi syarat, yang masuk tanpa surat atau izin tinggalnya sudah tidak ada dan sebagainya, atau yang ada catatan kriminal. Ini sangat ketat. Itu sering ya tiba-tiba di tengah jalan kita diperiksa, dimintain kartu tinggal kita ya, kartu izin tinggal kita. Mereka langsung mau cek ya. Ada razia tiba-tiba teman-teman. Jadi kalau Anda tinggal di Jerman, sebaiknya Anda kalau keluar ya, mau meninggalkan kota Anda, lebih baik Anda siap sediakan kartu izin tinggal Anda atau kartu pelajar Anda ya teman-temannya, atau kartu izin kerja Anda, supaya Anda tidak dicatat ya teman-temannya. Oke ya teman-teman, sampai di sini pembahasan saya hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi Anda jika merasa video ini bermanfaat, ada fungsinya, ya ada apalah baiknya untuk bisa dibagikan untuk teman-temannya, Anda langsung bagikan saja sekarang juga. Dan jangan lupa diberi like ya teman-teman. Dan Anda boleh bertanya di komentar untuk perihal 4 kategori ini yang saya bahas hari ini ya. Jadi untuk informasi terkini pada hari ini, jika Anda punya pertanyaan atau Anda punya gagasan atau apa saja mengenai perihal ini ya, atau ada yang lebih tahu dari saya, boleh juga cantumkan di kotak komentar supaya saya tahu ya teman-temannya. Karena peraturan ini berubah-berubah terus ya. Tapi ini saya sudah mempersiapkannya dengan matang ya, dan saya sudah ngecek kepastiannya. Jadi baru saya mau memberikan informasi ini ya untuk berbagi. Jadi teman-teman, terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jika iya, jangan lupa di subscribe jika Anda belum subscribe ya, dan bagikan serta di komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye. I love you. I love you.